keharibaan dan kepangkuan sang junjungan alam, ruh yang teramat mulia yang senantiasa kita rindu-rindukan. Dialah tidak lain dan tidak bukan Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan mengaji dan memahamkan kitab Al-Hikam, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada hari ini kita akan membahas hikmah yang ke-36 dari kitab Al-Hikam. Setelah pada pertemuan terdahulu kita membahas hikmah yang ke-34 dan ke-35. Dari hikmah tersebut kita dapat memahamkan bahwa disebutkan di sana di antara tanda-tanda orang yang akan berhasil di akhir perjalanannya adalah apabila sejak dari awalnya dia senantiasa melakukan apapun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju'u ila Allahi fil bidayah. Sejak dari awalnya dia kembali kepada Allah. Maka ini pertanda bagi kita, jika kita sejak awal memulai segala sesuatu itu bersandar kepada Allah, kemudian karena Allah, maka yakinlah pada akhirnya kita akan menemukan kebaikan-kebaikan, terutama kita akan kembali kepada Allah jika sejak dari awalnya kita memang senantiasa bersandar kepada Allah. Kemudian disebutkan pada hikmah yang ke-35, man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Siapa yang memancarkan cahaya sejak dari awalnya, maka dia akan tetap bercahaya sampai pada akhirnya. Maka dari itu hikmah 34, hikmah 35 ini itu tanda. Kemarin kita dengar ketua KPU diberhentikan dengan tidak hormat, dipecat karena tindakan amoral, tindakan asusila yang dia lakukan. Ujungnya, akhirnya tidak bercahaya, justru gelap. Maka itu menandakan bahwa sejak awalnya dia pun sebetulnya sudah memulainya dengan kegelapan, sehingga pada akhirnya kegelapan-kegelapanlah yang dia capai kemudian. Maka dari itu kesimpulan hikmah 34 dan 35 yang lalu, mari kita mulai semua karena Allah. Kita mulai semua untuk tunduk patuh dan taat kepada Allah. Maka sampai akhir nantinya kita akan kembali dengan baik kepada Allah. Kemudian kita mulai dari sekarang dengan baik-baik, dengan bahasa kitab ini, dengan bercahaya, dengan memancarkan nur kebaikan. Maka nanti sampai pada akhirnya kita pun akan senantiasa bercahaya, memancarkan nur kebaikan sampai akhir hayat kita, insya Allah. Pada hari ini kita akan lanjutkan hikmah yang ke-36 dari kitab Al-Hikam. Disebutkan pada hikmah yang ke-36, ma istawda'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dhawahir. Singkat, ini hikmah yang ke-36,
ma istauda'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dhawahir. Makna kalimat ini adalah ma itu artinya segala sesuatu. Bisa juga diartikan dengan semua, apapun. Itulah ma itu. Semua, segala sesuatu istauda'a yang tersimpan fi ghaibi di tempat yang ghaib, artinya di tempat yang tersembunyi, as-sarair bahkan di tempat yang paling rahasia. Segala sesuatu yang tersimpan di tempat yang tersembunyi, bahkan di tempat yang paling rahasia. Yang dimaksud adalah apapun yang disimpan di dalam tempat yang tersembunyi, fi ghaibi, di dalam hati, itu maksudnya. As-sarair di tempat yang paling rahasia, artinya di tempat lubuk hati sanubari nurani yang paling dalam. Itu makna as-sarair. Makanya sebagian kita mungkin sudah memahami bahwa qalbi atau selalu disebut dengan hati bukanlah apa yang disebut dalam ilmu medis dengan liver itu. Qalbi, hati, bukan benda yang namanya liver yang ada di dalam jasad kita ini, dalam tubuh, dalam badan kita ini. Hati itu memiliki lapisan-lapisan seperti bumi ini. Lapisan paling atas kalau bumi kita lihat ya tanah biasa. Kemudian kalau digali lagi nanti akan muncul tanah yang agak berlumpur atau tanah liat kata orang. Kalau digali lagi mungkin ketemu dengan tanah yang berpasir. Kalau digali lagi ketemu dengan tanah yang hitam. Digali lagi lebih dalam, di dalamnya nanti ada benda-benda yang berharga, ada emas, ada intan permata, ada perak, ada minyak, ada segala macam. Semakin dalam digali, semakin dalam digali, maka kita akan menemukan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Maka hati itu juga begitu. Ada lapisan bagian luar, kulit hati, kemudian ada di balik itu masuk sedikit ke daging hati, kemudian masuk lagi ke dalam, masuk lagi ke dalam, masuk lagi ke dalam, sampai tadi pada tempat yang as-sarair, tempat yang paling rahasia. Jadi dia bukan cuma fi ghaibi, tersembunyi saja di dalam hati, tapi posisinya di tempat yang paling dalam sekalipun. Maka kesimpulannya, apapun yang disembunyikan, apapun yang disimpan secara tersembunyi di dalam hati, bahkan as-sarair di tempat yang paling dalam dari lubuk hati itu, maka disebutkan dhahara fi syahadati dhawahir. Dia pasti akan dhahara, pasti akan nampak yang disembunyikan tadi, maka dia pasti akan nampak. Yang disembunyikan fi ghaibi tadi, di tempat yang paling dalam, maka dia akan fi syahadati, akan nyata, akan nampak di tempat yang nyata. Yang dimaksud akan nampak dalam perbuatan yang bersangkutan, walaupun dia sembunyikan. Kalau yang dia sembunyikan kebaikan, maka kebaikan dari dalam itu akan terpancar nampak orang, syahadat tadi. Dia akan dhahara, akan nampak nyata fi syahadah. Itu syahadah selalu diartikan dengan pandangan mata
pandangan mata nyata dikatakan al-zawahir. Kalau tadi as-sarair di tempat yang paling rahasia, al-zawahir nyata sehingga tidak bisa lagi dia sembunyikan. Yang asli di dalam itu suatu saat kalaupun ditutup-tutupi nampak nyata dia. Kalaupun dia punya kebaikan, kebaikannya itu suatu saat tidak akan bisa tersembunyikan. Kalau dia tidak dia yang memperlihatkan, Allah nanti yang memperlihatkannya. Ada hadis qudsi yang berbunyi, siapa yang menyebut namaku dalam kesendiriannya, maka akan kusebut-sebut namanya di khalayak ramai, kata Allah. Wah. Maka kita dilarang menyebut-nyebut diri sendiri, ya, mempopularitaskan diri sendiri. Kenapa? Nanti Allah yang akan mempopulerkan kita dengan popularitas yang ada sama kita. Nah, makanya dari itu Bapak dan Ibu, kan kemarin disembunyikan tuh, masih ditutupi. 15 hari yang lalu ketua KPU itu masih dipercaya menjadi khatib Idul Adha di tempat Presiden Jokowi sholat Idul Adha. Bayangkan tuh Pak, untuk lolos seleksi di tempat seorang kepala negara melaksanakan kegiatannya, itu saringannya luar biasa itu Pak. Tidak sembarang orang bisa lolos ke sana. Tapi kenapa dia juga yang ditampilkan sehingga ya rasa tidak enak kita. Jangan-jangan ada orang berpikir, ternyata khotib sholat Idul Adha kemarin, jangan-jangan ada yang kayak Hashim Ash'ari. Jadi khotib ternyata jeblok, ternyata segala macam lah. Kenapa? Karena nyata sama kita. 15 hari yang lalu dia jadi khotib, di situ ada presiden menjadi jamaahnya ketika itu. Tapi 15 hari kemudian dia dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan asusila kepada 2 orang perempuan. Yang satu orang itu langsung korbannya yang melaporkan kepada DKPP. Yang satu lagi yang di luar negeri itu, walaupun dibantah oleh Kementerian Luar Negeri kita, yang bersangkutan bukan diplomat negara kita. Dia hanya ditunjuk sebagai PPLN saja, Panitia Pemilihan Luar Negeri. Dia berselingkuh dengan itu. Maka sekarang dikejar orang berikutnya. Ternyata dia bayar dengan uang negara fasilitas kunjungan kerjanya ketika dia menginap di hotel ini, menginap di hotel ini, menyewa kendaraan ini, menyewa kendaraan ini, menjemput si perempuan, ternyata pakai fasilitasnya sebagai ketua KPU. Ini sedang diusut, mungkin bisa mengarah kepada tindak pidana. Walaupun bagi saya itu sudah tepat, meskipun agak terlambat. Harusnya ketika kemarin 2 kali itu DKPP menjatuhkan hukuman kepadanya, peringatan keras dan terakhir. Ternyata berikutnya begitu juga bunyinya, bukan terakhir lagi berarti. Berikutnya peringatan keras dan terakhir. Akhirnya terjadilah. Maka masuk di akal kita, kejahatan main perempuan seperti itu dia lakukan ringan saja, maka kecurangan-kecurangan itu pun ringan baginya. Sudah kawannya itu Pak. Kecurangan dengan main perempuan. Justru dia dengan main perempuan, dia sudah curang sama istrinya. Itu yang jelas. Dia gunakan fasilitas negara, dia sudah curang dengan rakyat ini, uang negara yang dia gunakan. Maka kecurangan-kecurangan dalam pemilihan kemarin itu wajar saja. Makanya sampai hari ini yang saya tahu itu ada 20 provinsi itu perintahnya PSU, pemungutan suara ulang. Karena tadi perilaku
perilaku tadi. Nah, maka ini Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan hikmah nasihat yang mendalam bagi kita agar kita berhati-hati. Kalau yang kita sembunyikan itu kebaikan-kebaikan, maka nanti dia akan terlihat nyata dalam perilaku-perilaku senyata-nyatanya dari yang bersangkutan. Tapi sebaliknya, kalau yang disembunyikan fi ghaibi, di tempat yang tersembunyi itu, yang tersimpan di tempat sembunyi itu, as-sarair, bahkan di tempat yang paling dalam sekalipun, maka dhahara, keburukan itu akan nampak nyata fi syahadah, dalam pandangan banyak mata dan nyata, al-dhawahir, sebuka-bukanya Bapak dan Ibu, sebuka-bukanya. Nah, ini pedoman sama kita. Yang lalu, jika kita mau bersinar di akhir perjalanan kita, maka upayakan, ikhtiarkan, usahakan agar kita bersinar sejak awal. Kalau dari awal sudah tidak baik, maka akhirnya pun pasti akan tidak baik. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian mari kita simpan di dalam tempat yang tersembunyi di hati kita, bahkan di tempat yang paling rahasia sekalipun, adalah kebaikan-kebaikan, adalah ketaatan-ketaatan kepada Allah, agar nanti dhahara, dia akan terlihat nyata fi syahadah, dalam pandangan mata manusia, al-dhawahir, senyata-nyatanya adalah kebaikan-kebaikan dari kita. Jangan simpan yang buruk-buruk, karena nanti dia akan terlihat juga. Kita mau nutupi, ditutup-tutupi rasa dengki dengan seseorang, dengkinya masih ada, tapi dia coba tutup-tutupi, nanti suatu saat dia akan dhahara fi syahadati dhawahir, akan nampak juga nanti itu. Makanya bukan dengkinya yang ditutup-tutupi, tapi kedengkian itu harus dihilangkan. Jangan ditutup-tutupi, tapi dihilangkan. Rasa iri dengan orang lain jangan ditutup-tutupi, tapi dihilangkan. Rasa busuk hati kepada orang lain jangan ditutup-tutupi, tapi dihilangkan. Jangan ditutupi. Nyimpan-nyimpan wanita lain jangan ditutup-tutupi. Nanti nyata juga dia suatu saat, Bapak dan Ibu. Nyata juga dia. Jadi tuntunannya bagi kita bukan menutup-nutupinya, tapi kalau bisa menghilangkannya. Kalau tidak, siapa kita yang tahu kemarin ternyata ada lebih dari 1.000 anggota dewan yang sudah kecanduan berjudi online. Mana ada kita yang tahu itu? Ditutup-tutupi. Bahkan ketika ada seorang anggota dewan perempuan dari partai tertentu sedang melakukan sidang paripurna, dia buka laptop kecilnya, dia bermain judi slot di situ. Ada kamera yang men-zoom dari jauh yang dia tidak tahu. Kalau dari dekat dia pasti tahu, tapi kalau di zoom dari jauh, ternyata dia sedang main judi slot itu, judi daring, judi online itu. Padahal sidang paripurna sudah begitu rusak, anggota dewan saja sudah begitu. Jangan-jangan yang kemarin menerima 200.000 satu suara itu hasil judi online itu. Hati-hati itu, dimakannya juga. Mengalir darah judi online itu di badannya. Udah terlanjur Ustaz, makan lagi. Udah dimakan Ustaz, mendarah daging lah dia. Apa boleh buat?
1.000 orang lebih Bapak dan Ibu. Itu data PPATK resmi, bukan hoax. Sekarang legislatif, anggota dewan itu kan legislatif namanya. Dari 3 komponen satu negara, maka sekarang legislatif menuntut agar PPATK membuka orang-orang eksekutif, artinya pejabat-pejabat pemerintah yang terlibat main judi online. Mereka minta juga buka. Mereka juga minta sekarang orang-orang yang berjabatan judikatif, penegak hukum, itu juga minta agar dibuka siapa mereka yang main judi online. Ternyata legislatif, dewan tak mau juga, malu sendiri rupanya. Kepingin juga malu sama-sama. Dia nuntut sekarang. Ngeri nih Bapak dan Ibu. Data resmi dirilis oleh Kemenko Polhukam lebih dari sepekan yang lalu dinyatakan bahwa hampir lebih kurang 200.000 orang anak usia sekolah dasar sudah bermain judi online. KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pura-pura terkejut. Memangnya apa kerja kalian selama ini? Komisi Perlindungan. Tapi setelah Kemenko Polhukam yang buka baru terkejut. Selama ini apa kerjanya? Hampir 200.000 Bapak dan Ibu. Itu usia sekolah dasar. Bagaimana usia SMP? Berapa lagi banyaknya? Data yang saya tahu itu lebih banyak. Anak SMA lebih banyak lagi. Mahasiswa lebih banyak lagi. Bayangkan itu. Yang terbuka saja tadi baru legislatif lebih 1.000. Saya khawatir eksekutif, judikatif. Dan ini kan berawal dari judikatif. Seorang oknum polisi yang dibakar oleh istrinya karena doyan main judi online. Habis gaji bulan 13-nya Pak. Istri panik, marah besar. Dibakarnya istrinya, seperti yang saya sampaikan 2 pekan yang lalu lebih kurang. Dibakarnya Pak sampai mati. Kurang lebih 5 hari yang lalu di Paret Baru, Sungai Raya, ada seseorang yang tergantung bunuh diri. Divideokan orang, masih tergantung Pak. Kenapa? Petugas belum berani menyentuhnya. Sementara orang sudah datang pakai videonya, beredar videonya itu. Ada secari kertas, mungkin jatuh dari tangannya setelah mati, tak berdaya. Ternyata dia sudah habis-habisan main judi online. Kalah, tidak ada lagi uang. Kemudian sudah terbayang pinjaman online-nya pun luar biasa, takkan terbayar. Habis akal. Akhirnya yang main judi online sembunyi. Karena judi online ini sekarang itu kelebihannya. Bisa main sendiri di WC bahkan. Bisa main sendiri di kamar mandi. Kalau dulu ketika judi itu berbentuk misalnya kalau ingat namanya dulu ada Porkas, ada SDSB, apa lagi? Kolok. Hah? Talo Baji? Nalo. Nah, model yang ini orang kan harus datang beli kuponnya ke tempat bandarnya. Dia bertapok-tapok. Nah, tapi ketahuan juga kadang-kadang. Yang ini lebih dari bertapok. Dia di kamar bisa sendiri main. Habis duitnya. Kalau judi langsung, itu kalau di tempat judi yang modern,
uang mereka ditukar dengan koin, Pak. Makanya koin-koin yang main itu. Sekarang ini judi modelnya uang mereka ditukar dengan yang namanya kuota. Maka hati-hati anak-anak kita nih yang beli-beli kuota ke minimarket itu. Dia bayar sekian, masuk kuota ke dalamnya, dia mainkan dengan alasan main game. Kalau kalah, kuotanya habis, yang tadi 100.000 tadi hilang. Dia berharap dengan main itu dia menang, nanti dapat tambahan lagi kuota. Kan judi namanya itu. Anak-anak SD sudah paham. Saya kemarin ada jamaah yang cerita sama saya. Saya tanya cucu saya, Ustaz. Katanya dia tahu, mainnya tahu dia. Tapi dia tidak tahu kalau itu judi. Tapi kalau kata dia, mana apanya? Ini ada, kata dia. Tahu dia tempatnya itu, aplikasinya itu di mana, Pak. Ngeri sekarangnya. Nah, maka dari itu bagi kita tentunya seorang salik tentu tidak ingin dia menemukan akhir perjalanannya yang buruk, akhir perjalanannya yang gelap. Tentu kita sebagai seorang salik ingin agar akhir perjalanan kita bersinar cahaya, ada nur kebaikan di sana. Kita kepingin di akhir perjalanan kita adalah ketika Allah membuka bagi kita hal-hal yang baik-baik di akhir hayat kita, karena kita memulainya dengan baik-baik juga sejak awalnya. Tapi kesimpulan kita berkeyakinan keburukan sejak awal akan melahirkan keburukan nanti pada akhirnya. Kegelapan sejak awal maka akan melahirkan kegelapan juga. Kalau sudah kegelapan itu kelihatan, berarti memang gelap dahlah dia sebelumnya. Maka cuma waktunya saja yang agak terlambat. Bapak dan Ibu, ya benar atau tidak, tapi coba ingat omongan saya di subuh ini. Jabatan untuk Hasyim Asy'ari sedang disiapkan sebagai pengganti. Makanya mereka pura-pura, ayah kita terima. Ya kita nggak terganggu, kita udah disiapkannya Pak jabatan baru untuk Hasyim Asy'ari. Kecuali kalau dia dikejar lagi dengan soal pidana dari perbuatannya. Kalau sekedar dia diberhentikan, maka karena sebagai ketua KPU, DKPP yang membukanya. Tapi kalau nanti ada yang melaporkan secara pidana karena perbuatannya itu pidana, kalaupun dia diproses nanti, mungkin saja jadi korban pidana nantinya. Tapi orang-orang yang sudah mendapatkan keuntungan dari kegelapan-kegelapan yang dia lakukan sebelumnya, pasti mereka secara halus juga akan membackupnya. Orang yang pernah ditolongnya akan menyelamatkannya, Bapak dan Ibu. Ingat itu, pegang omongan saya. Benar atau tidak nanti? Apa sebulan ke depan, apa 2 bulan ke depan? Kita ikuti nanti. Sama seperti ini, katanya data-data kita semua diserang hacker. Ada yang berpendapat hacker ini adalah hacker bayaran. Kalaupun nanti dia dibayar, kuncinya dia kasih, bisa dibuka lagi data itu. Tapi ingat, data-data yang buruk selama 10 tahun ini sudah hilang. Data-data yang baik-baik nanti yang tinggal muncul, kalaupun bisa dibuka lagi. Data-data yang buruk sudah dibersihkan oleh si hacker bayaran tadi. Tak ada lagi Pak. Keburukan-keburukan 10 tahun ini nanti hilang itu semua. Maka dari itu kita balik ke pemahaman sebelumnya. Inilah dunia. La tastaghrib. Jangan heran. Yang lalu itu hikmahnya, hikmah yang keberapa itu saya ingat. La tastaghrib. Jangan heran.
Jangan merasa aneh. Kalau dunia ini masih seperti ini, dunia ini masih seperti ini, dan itulah memang sifat dunia. Kalau ada yang tidak seperti itu diberikan oleh Allah kepada kita, itu sesungguhnya anugerah besar dari Allah. Bukan karena itu memang mesti ada di dunia ini. Di dunia ini memang kerusakan-kerusakan tadilah yang muncul, kerusakan-kerusakan tadilah yang akan kita temukan dan lain-lain sebagainya. Maka kita berharap ada anugerah yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita di dunia yang seperti ini, dan itu merupakan bonus anugerah dari Allah untuk kehidupan kita. Saya kira ini Bapak dan Ibu hikmah yang ke-36. Kita ulang, kita simpulkan. Ma istauda'a fi ghaibis sarair. Segala sesuatu apapun yang tersimpan di tempat yang tersembunyi, bahkan di tempat yang paling dalam sekalipun, menyembunyikannya. Dhahara fi syahadatil dhawahir, maka dia akan nampak juga nanti nyata suatu saat, senyata-nyatanya dalam pandangan-pandangan mata manusia. Ini kesimpulan dari hikmah yang ke-36. Sebelum kita tutup, ada berapa menit lagi Pak Haji? Tinggal 2 menit. Memanfaatkan 2 menit, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau ada Pak Haji Sagiman, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ini Ustaz, ketua KPI itu kalau saya berpikir Ustaz memang sengaja Ustaz dibuat seperti itu. Itu untuk menghilangkan jejaknya, untuk menghilangkan kejahatannya, kejahatan lama. Jadi kalau dia masih ketua KPI maka akan dituntut. Tapi kalau dia tidak ketua KPI lagi, tidak dituntut kejahatan yang lalu itu Ustaz. Itu pikir saya. Memang benar Ustaz itu sudah ada penggantinya, sudah memang di setting. Ini settingnya bukan orang biasa, orang besar. Nah, kalau dia masih ketua PU nanti akan dituntut, terbongkarlah semua. Apa sekarang kan saya tidak ada itu, saya dikejar. Tidak dapat orang mencari dia kesalahannya lalu itu tentang itu. Lalu Ustaz, kita hidup ini ada orang berpikir seperti itu. Apakah berbuat jahat dulu baru baik kemudiannya, atau berbuat baik dulu bisa jahat kemudiannya? Orang kadang-kadang pilih, maaf Ustaz, maaf, seribu maaf, biarlah jadi mantan penjahat tapi jadi ustaz kemudiannya. Yang ditakutkan itu tadi mantan ustaz jahat kemudiannya. Nah, ini kan itu kan yang ustaz tuh, yang KPU ceramah, khutbah, dia juga sholat. Apakah dia tidak baca antara 2 sujud yang melindungilah keburukan yang sampai di Allah menampakkan? Apakah dia tidak baca, tidak mengamati yang dibacanya itu, yang antara 2 sujud itu Ustaz? Tentu dia baca itu. Oh, Allah masih menunjukkan. Apakah ini memang dia mantan jahat makhluk ditunjukkan sekarang, atau memang dia mantan baik-baik? Tentulah kita ini memilih baik dari awalnya juga baik dari akhirnya. Tapi sulit seperti itu Ustaz. Barangkali itu Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita takutkan, ya kalau kita sempat jadi mantan, ya kan? Itu yang kita takutkan tuh. Ya kalau sempat jadi mantan. Kalau ketika jahat mati, tadi itu kan contohnya, sedang main judi online, asik-asiknya bunuh diri. Sedang asik-asiknya main judi online, kemudian dibakar istri. Sedang asik-asiknya main judi online, lalu jadi tersangka karena membunuh ayahnya sendiri, minta duit tak dikasih. Kan tak sempat jadi mantan Pak Haji. Maka hati-hati tuh dengan pedoman itu. Lebih bagus mantan penjahat daripada mantan ustaz. Ya kan? Itu yang harus hati-hati juga kalimatnya. Saya ini 2 Jumat yang lalu nih, bukan Jumat semalam, ya, itu 2 atau 3 Jumat yang lalu, saya tak ingat. Saya khutbah Jumat di satu masjid.
masjid itu ketuanya seorang ustaz. Ada jadwal dia benda di Masjid Darul Muttaqin. Baitur Rahim ada kabarnya. Dia ada terjadwal di situ. Saya bertahun-tahun khutbah di tempat dia. Dia sebagai ketua, tetap dia yang mengingatkan saya, Pak, tentang jadwal itu. Ketuanya langsung itu. Karena ustaz berkawan sama kita. Ketika menjelang hari Jumat, hari Rabu sore, saya di SMS, Ustaz, besok tanggal sekian jadwal Ustaz khotib di masjid kami, Masjid Anu, kata dia. Saya bilang insya Allah. Tapi tadi feeling, insting, gharidhah, firasat bermain. Ada apa? Kenapa bukan dia yang mengingatkan saya? Kok orang lain? Ada insting, saya muncul. Mungkin dia sakitnya agak berat, sehingga tidak bisa SMS. Satu. Yang kedua, saya berpikir, jangan-jangan dia meninggal. Saya tidak dapat kabar. Tapi itu dalam pikiran. Atau jangan-jangan ada yang lebih dari itu, saya pikir. Jadi ada feeling sudah muncul. Kemudian hari Jumatnya saya datang ke masjid itu. Betul, dia tidak ada. Dia tidak ada. Saya tanya-tanya sama pengurus, mereka berdiplomasi jawabnya. Tapi untung ada satu pengurus yang mengikuti saya sampai ke tempat parkir. Dari dialah saya tahu bahwa ternyata sudah 1,5 bulan si Ustadz ditahan oleh kejaksaan di rutan Sungai Raya. 1,5 bulan sudah. Saya ambil pelajaran, saya tidak cerita masjidnya, saya tidak sebut orangnya. Tapi dia sampai hari ini masih ditahan. Karena satu masalah yang nahannya kejaksaan. Maka justru ya kita-kita ini lebih hati-hati. Ya terutama yang belum pensiun, masih diberi tugas sebagai pengguna anggaran, itu bahasanya Pak Haji ya, pengguna anggaran, pengelola anggaran. Hati-hati Pak, hati-hati nih mainnya nih ya, nanti terpeleset sedikit ternyata jadi masalah. Nah itu yang jangan-jangan ini nanti kalau ternyata masalahnya lebih besar dari yang saya bayangkan, kalimat tadi muncul, lebih bagus mantan penjahat daripada mantan ustadz, katanya. Terutama ustadz-ustadz nih, jangan main macam-macam nih. Jangan main macam-macam. Wah, 1,5 bulan sudah Pak. Makanya ngeri-ngeri nih. Saya bersyukur kalau Bapak dan Ibu tidak ngajak saya main ke proyek-proyek yang membahayakan. Bagi saya cukup Bapak dan Ibu nyumbang saja pun udah jadilah. Nah, kalaupun saya tidak dibawa ke proyek-proyek, main ini tidak usah. Kalau diajak dagang sama-sama, ayo dagang sama-sama. Karena dagang namanya kita tidak berhubungan dengan keuangan negara, dengan keuangan orang lain. Nanti timbul masalah. Nah itu yang jangan tuh. Itu yang jangan sampai. Nah maka dari itu tadi kuncinya Pak Haji. Kita tidak tahu apakah kita nanti akan menjadi mantan yang lebih baik. Lalu sekarang orang berbuat saja, nanti aku akan berubah. Iya kalau masih sempat, nanti ada umur, ada hidup. Kalau tidak ada, contohnya sudah kita lihat, mati masih dalam kehinaan itu, mati masih dalam perbuatan nista itu, habis di akhirnya dalam perbuatan-perbuatan yang tercela itu. Atau kita juga jangan pernah berpikir, sekarang aku berbuat baik, nanti aku akan jadi mantan orang yang berbuat baik. Artinya di akhirnya dia juga akan jahat. Itu juga tidak boleh diniatkan mantan. Tetap
bersungguh-sungguh, tetap serius, tetap berhati-hati, tetap fokus. Tempat yang berbahaya jangan didekati, tempat yang berbahaya dijauhi, tempat-tempat yang berbahaya jangan malah dimain-mainkan di situ. Itu yang penting tuh. Jadi saya bersyukur Pak Haji tidak sedang main uang negara. Tidak ada hubungan uang saya sedikit pun dengan uang negara, sedikit pun. Makanya saya banyak yang nganjurkan, terutama Pak Haji Mulyadi Sukirni, Ustadz Pondok, Ustadz ajukan proposal ke kantor gubernur, itu 300 juta nggak kemana Ustadz. Ajukan ke kantor wali kota, kantor bupati, itu 200 juta nggak kemana Ustadz. Tapi saya bilang sama beliau, ngurus-ngurusnya saja pusing kepala saya Pak Haji. Nanti begitu selesai pertanggungjawabannya pun lebih pusing lagi. Makanya sampai sekarang saya tidak ada bikin proposal yang berkaitan dengan keuangan negara. Cukup sumbangan setiap subuh Sabtu dan tidak ada urusan dengan negara, ya Pak Haji. Gak ada urusan dengan negara kan Pak Haji Silana? Tidak ada. Nah, yang berhubungan insya Allah ya saya akan pertimbangkan betul-betul, karena di tengah-tengah hukum negara kita yang seperti sekarang inilah bentuk dan rupanya. Nah jadi jangan pegang pedoman tadi. Lebih baik mantan penjahat, sekarang jahat-jahat saja, takutnya tak sempat jadi mantan. Atau jangan sempat jadi mantan orang baik, itu juga harus diperjuangkan, diusahakan. Minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar akhir perjalanan hidup kita benar-benar menjadi akhir perjalanan yang baik. Kenapa? Kita sama-sama tidak tahu nih besok kita sebagai apa, lusa kita kayak mana, 2 hari 3 hari berikutnya kita nanti akan bernasib seperti apa. Tidak ada kita yang tahu. Maka yang kita tahu, yang kita temukan saat ini, jadikan dia kebaikan sama kita. Nanti ketemu lagi dengan hari berikutnya, jadikan hari itu juga menjadi hari waspada, menjadi hari-hari yang baik bagi kita. Termasuk tadi kawan saya Ustadz tadi, dia juga bukan pegawai negeri, harusnya jauh dari uang negara, tapi tertarik juga dia dalam satu masalah, ya, di dalam satu persoalan itu tertarik juga dia. Akhirnya mungkin memang kuatlah barang buktinya sehingga dia sudah jadi tersangka dan 1,5 bulan dia sudah ditahan. Ya kita doakanlah sama-sama, karena dia juga Ustadz nih. Jangan pula ada yang sentimen sama Ustadz. Mampus Ustadz tuh. Jangan pula. Mantan Ustadz ya Pak? Mantan Ustadz. Mantan tuh jangan. Doakanlah yang bagus-bagus. Kita doakan ya clear persoalannya dan dia pun diberikan kemudahan-kemudahan, ya diberikan keringanan-keringanan dalam menghadapi persoalan demi persoalannya itu. Karena dia bukan pejabat, dia bukan ASN, dia bukan PNS sebenarnya. Nah saya kira itu Pak Haji Sagiman dan kita semua berhati-hati dengan istilah tadi, ya, dengan bahasa saya, iya kalau kita sempat jadi mantan, kalau tidak maka tadi sebelum jadi mantan sudah lenyap, sebelum jadi mantan sudah habis. Saya kira ini Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, saya persilakan Bapak Haji Sihana untuk mengumumkan hasil amal jariah Bapak dan